لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah sebagai lanjutan, masih lagi lanjutan daripada yang telah lalu, yang menceritakan bahwasanya zahirus syariah sebenarnya sama dengan batinus syariah. Meskipun ada beberapa perkara yang berkaitan dengan batin ini, rahasia syariah. Nah, tiada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dekat dengan Allah, terutama para nabi, para rasul dan para wali dan ulama Rabbani. Nah, yang mana dalam hal ini Al-Imam Ghazali membagi kepada 5 bahagian perkara yang rahasia. Dan kita sudah berada pada bahagian yang kelima, akhir bagian kelima. Nah, kalau kita memperhatikan alam sekitar kita, pada diri kita, itu menunjukkan bahwa tiada yang memberikan kesan pada kehidupan kita itu, atau apa saja di alam sekitar, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Dialah yang Maha Esa. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada setiap sesuatu mempunyai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, wa kama yuqal, dan sebagaimana yang dikatakan hadhihi sun'atu al-muhkam. Nah, tashhadu li sani'iha bi husni tadbir, bahwa ciptaan yang cukup indah ini dan kemas menunjukkan, merupakan bukti adanya sang pencipta yang menciptakan semua alam semesta yang indah ini, menunjukkan dan menyaksikan bahwa Dialah Allah yang Maha mentadbir dengan penuh keindahan
dan penuh ketekunan dan menunjukkan bahwa ilmu Allah itu adalah ilmu yang sempurna, ilmu yang mutlak, ilmu yang sempurna. Nah, semuanya menyaksikan apa yang kita tengok, menyaksikan bahwa apa yang Allah ciptakan menunjukkan Allah yang paling hebat. Nah, di dalam mentadbir dan paling hebat ilmunya. Nah, paling sempurna ilmunya. Sama dengan kita, dengan alat komputer yang kita pakai, ada lagi lebih canggih. Nah, yang menunjukkan bahwa syarikat yang buat ini, syarikat yang luar biasa. Dibanding kita punya syarikat. Umat Islam yang malas-malas. Dan dia tidak bercakap dengan kita. Tapi keadaannya mengatakan indah. Kata apa? Dia buka Al-Quran. Dia tak bercakap. Tapi lisanul hal, keadaan dia menyampaikan bahawa dia hebat. Nah, dia hebat. Mereka hebat. Seakan-akan bercakap. Meskipun dia tak keluarkan lidahnya, tak bercakap. Sama dengan di sini katanya Imam Ghazali, ini tidak berarti dia mesti mengatakan semua alam semesta ini tidak semestinya mengatakan bahwa saya menyaksikan keindahan Allah, ketekunan Allah, kebijakan Allah, kesempurnaan Allah dengan kata-kata. Akan tetapi pada realitinya begitu, bizzati wal hali, dan keadaannya begitu. Begitu juga fakadzalika ma min syai'in illa wa huwa muhtajun fi nafsihi ila mujidin yujiduhu. Tidak ada sesuatu di dalam wujud ini melainkan dia memerlukan pada dasarnya, pada dirinya, kepada yang menciptakan, yang mengadakannya, dan menjadikan dia kekal dan berterusan meneruskan sifat-sifatnya, wa yuraddiduhu wa yubqihi ma min syai'in illa wa huwa muhtajun fi nafsi ila mujidin yujiduhu wa yubqihi wa yudimu awsafahu. Nah, tidak ada sesuatu melainkan dia perlu pada dirinya kepada yang mengadakannya dan menetapkannya dan melanjutkan dia punya keadaan, sifat-sifat dia. Wa yuraddidu fi atwarihi al-mukhtalifah. Dan dia jadikan beroperasi, berputar beroperasi mengikut peringkat masing-masing dalam perjalanannya. Bulan berputar, matahari berputar, dan Allah jaga semuanya, maintenance dia. Berjalan, kipas angin berjalan. Itu manusia yang buat, mengikut pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaga. Allah menjaga. Sama kita menjaga kipas angin kita. Kasih minyak ski, oil. Kalau tak, macam mana kita tak akan nak jalan terus. Siang pula dia. Maka suatu kalau tidak diperhatikan, dia akan koslet. Pada waktu dia mati. Ada maintenance dia. Ada benda yang nak mesti diganti. Begitu juga manusia, ada yang perlu diganti. Kalau sampai masanya mati dia. Maka semua ini Allah jaga. Allah jaga. Fahuwa bihajatihi
yashhadu li khaliqihi bitaqdis, maka sesuatu itu apa saja dia perlu menyaksikan kepada sang penciptanya dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yudriku syahadatahu zawul basairi dunal jamidina 'ala adh-dhawahir. Orang-orang yang mempunyai mata hati dapat menyaksikannya. Nah, berbeda dengan orang yang akalnya terbatas. Al-jamidina, jamid, sangat terbatas akal pikiran dia, hanya dia fokuskan kepada yang zahir saja. Dia tak boleh tembus kepada batin. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, walidzalika qala ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi engkau tidak mengetahui bagaimana mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan bertasbih, langit bertasbih, semua bertasbih. Dan semua di hadapan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meski manusia ini adalah degil. Nah, tapi ada benda-benda kita yang tidak diberikan, artinya ikhtiar, seperti pernapasan kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita secara tabii bertasbih. Tapi untuk mendapatkan pahala mesti ada usaha dari kita. Dan untuk mengelakkan daripada sebarang pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mesti kita mengelakkan diri kita supaya tak terjerumus pada hal-hal yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh mengetahui itu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang tajam, punya mata hati yang tajam. Wa ammal qasiruna, adapun orang-orang yang terbatas pemahamannya, fala yafqahuna aslan, mereka itu tidak paham sebenarnya. Pada asalnya tak paham. Nah. Wa amma al-muqarrabuna, ay al-muqarrabuna ila Allah Ta'ala wa hum fawqa ahli al-yamini, yaitu lebih daripada orang kanan, orang-orang yang saleh yang akan masuk syurga, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama'ur rasikhun, dan ulama-ulama yang rasikh, ulama rabbaniyin. Nah, ulama-ulama yang kemas ilmunya, yang senantiasa mengamalkan ilmunya, menyampaikan mesej ilmunya. Wa amal muqarrabun wal ulama ar-rasikhun fala yafqahuna kunnahu wa kamalahu. Mereka mengetahui tetapi tidak mengetahui realiti yang sebenarnya. Mengetahui realiti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui kecuali Allah saja. Nah, kita hanya ulang-ulang mengikut apa yang Allah ajarkan kepada kita dengan melihat alam sekitar ini. Nah, meski mereka dianggap juga mengetahui, orang qarabun, tapi kunhahu, realitinya dan kesempurnaannya yang sempurna, realitinya tadi mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, idh kulli syai'in syahadatun syatta ala taqdis Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu dalam wujud ini mempunyai bukti tersendiri yang beraneka ragam di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul ada keistimewaan dia. Antara Rasul itu punya keistimewaan. Nah, daripada Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW ada keistimewaan sendiri. Nah, di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut
kerja, nah, ilmu yang Allah limpahkan kepada mereka, akal pikiran yang Allah limpahkan kepada mereka. Nah, yudriku kullu wahidin biqadri aqlihi wa basiratihi. Setiap orang, setiap daripada mereka itu dapat mengetahui mengikut kadar akal dan mata hati mereka. Wa ta'dalu tilka syahadati bitafsili syahadatan syahadatan, dan untuk menghitung bukti-bukti yang mereka mensucikan Allah satu persatu, la yaliqu bi ilmi al-muamalah, ini dengan ilmu yang az-zahir kita tak tahu, kecuali ilmu al-mukasyafah. Allah membuka hati kita untuk membayangkan tentang sebahagian rahasia Allah. Sebahagian. Nah, bukan semuanya. Sebagian kecil. Sebagian kecil itu pun yang kita bagi-bagi. Berperingkat-peringkat di antara kita. Sebab Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu tidak diberi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Sedikit itulah yang kita bagi-bagi. Termasuk Rasulullah SAW ada kepada utitum wa ma utitum illa minal ilmi illa qalila. Tetapi yang paling banyak mengambil bahagian daripada yang sedikit ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه. هذا الفن أيضا ilmu ini, ilmu kita ini, ilmu tasawuf ini, arbabul zahir, orang yang berpegang teguh dengan zahir nusus, dan arbabul basair yang boleh mengetahui dengan mata hati dia, fi ilmihi, adalah pun dia berbeza taraf dia. Tentang rahasia itu, rahasia ketuhanan, termasuklah dalam pembahasan ilmu tasawuf. Yang berpegang teguh dengan zahir pun berbeza-beza. Yang berpegang teguh dengan batin pun berbeza-beza. Berbeza-beza tingkatan dia. Maka di sini nampaklah wa tadhharu bihi mufaraqatul batin lidh-dhahir. Dari sinilah kita dapat bedakan perbedaan antara zahir dan batin. Perbedaannya mana? Sejauh mana orang yang diberikan kemampuan untuk mengetahui rahasia batin itu pun berbeda mengikut apa yang Allah berikan kepada mereka dari segi pemahaman. Dan mata hati mereka bagaimana boleh tembus. Tentunya Sayyidina Musa berbeza dengan Sayyidina Isa. Sayyidina Isa berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami batin asy-syariah. Mengikut kadar rezeki pemahaman yang Allah berikan kepada kita. Berdasarkan ini kata Imam Ghazali, wa fi hadzal maqami li arbabil maqamat israfun wa iktisadun. Orang-orang yang mempunyai maqamat ahlul batin dalam menangani hal ini, ya, dia terbagi dua. Israfun, ada yang melampaui batas atau kurang daripada yang diminta. Waktu sadun. Waktu sadun ini bukan maksudnya kurang. Yang sebagaimana Al-Imam Az-Zabidi katakan berlainan dengan penterjemah. Orang yang awal menterjemahkan Ihya Ulumuddin. Dia bilang kurang. Waktu sadun artinya yang seimbang pemikirannya. Di dalam menangani adanya az-zahir dan al-batin itu adalah sama. فمن مسرف في رفع الظواهر حتى فمن مسرف في رفع الظواهر انتهى حاله إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين
atau aktsariha. Nah, ada orang yang melampaui batas, nah, yang mana dia akan menjadikan apa-apa yang zahir itu, nah, dia melampaui batas, kemungkinan dia tidak boleh mengetahui, atau kalau dia nak mengetahui, dia akan mentakbirkan dan mentakwilkan zahir itu sehingga mengingkari zahir. Ada juga orang paling kurang pemahaman dia tidak boleh mengetahui apa yang az-zahir itu yang perlu ditakwilkan, kita tahu. Nah, arbabul maqam sendiri ada yang melampaui batas. Nah, tapi yang paling indah adalah orang yang seimbang seperti al-Asy'ariyah. Nak mengetahui bawatini nusus. Nah, tidak ada orang yang melampaui batas, katanya dia melintasi apa yang zahir, yang semestinya ditakwilkan juga. Kita di dalam Ahlussunnah Jamaah ada perlu yang zahirnya kita takwilkan, ada yang perlu kita tidak takwilkan. Bahkan ada yang kita kalau boleh kita baca begitu saja. Kita baca begitu saja. Sebagaimana akan datang. Sehingga katanya hatta hamalu qaulahu ta'ala, sehingga dia mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan mereka orang kafir ini nanti tangan mereka akan bercakap sendiri waktu mulutnya mengingkari. Bahwa dia pergi berbuat maksiat. Wa qaulahu ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim. Orang kafir mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kau menjadi saksi musuh bagi kami? Apa mereka jawab? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai'. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kita dapat bercakap. Yang mana Allah itu sifatnya menjadikan segala sesuatu dapat bercakap. Nah, di sini tak perlu ditakwilkan. Sebab ini berkaitan dengan di akhirat. Yalah, boleh saja bercakap. Boleh bercakap. Di tangan tu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ada yang ditakwilkan daripada zahir ini. Ada yang dia tinggalkan begitu. Itu namanya maqamul iktisad. Kalau sebagian ini kata-kata tak bercakap. Boleh saya mengatakan itu lisanul hal, ya. Ada yang kita pahami bahwa itu keadaannya bercakap, ada yang kita pahami bersungguh bercakap. Tangan sungguh akan bercakap. Kaki sedang bercakap. Wa kadzalika al-mukhatabatu allati tajri min munkarin wa nakir. Begitu juga percakapan yang berlaku daripada munkar wa nakir dalam kubur kepada penghuni kubur. Nah, ada orang yang menafikan. Wa fil mizani, dan timbalan amalan. Wa fil hisabi, waktu kita dihisab amalan kita di pada mahsyar. Wa munadharati ahli an-nari wa ahli al-jannati, dan perdebatan antara penghuni neraka dan penghuni surga dalam fi qaulihi, waktu mereka mengatakan an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullahu, limpahkanlah kepada kami daripada air atau apa-apa yang Allah rezekikan kepada kami. Mereka menganggap ahlul israf ini yang melampaui batas, anna kulla dzalika lisanul hal, itu mereka menganggap itu hanya keadaannya bercerita. Tidak ada pun mungkar wa nakir, tidak ada pun timbangan amal ada. So ini perkara yang berkaitan dengan akhirat, kita mesti selama tidak perlu ditakwilkan, tidak ada dalil untuk mentakwilkannya, kita tetapkan begitu. Kaki akan bercakap,
kaki akan membuktikan amalan kita, kita pergi ke mana, tangan kita akan bercakap di hadapan kita, dan semua anggota badan kita akan bercakap, menjadi saksi bagi kita. Sebab Allah menjadikan dia bercakap. Nah. Daging kambing yang waktu di Khaybar, waktu Rasulullah SAW makan kambing oleh perempuan Yahudi itu, dia racun. Kemudian berkata bahwa dia adalah diracun. Takkan di daging itu adalah racun. Dia bercakap. Dia boleh bercakap. Apalagi ini nanti akan berlaku di akhirat. Jadi tak perlu ditakwilkan. Wa qala akharun fi hasbil babi. Dan sebahagian daripada ulama yang kita mau takwilkan perkara-perkara yang mesti ditakwilkan. Kita takwilkan. Semuanya sama. Dielakkan mentakwilan. Terutama as-salafiyah. Minhum Ahmad bin Hanbal. Di antaranya Ali Ahmad bin Hanbal, tapi Ali Ahmad bin Hanbal tak sama dengan mereka. Ahmad bin Hanbal ini sebagaimana akan datang, dia senyap saja. Tinggalkan begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tinggalkan begitu saja. Bagaimana istawa sama dengan tinggalkan. Yang lebih mengetahuinya hanya Allah sahaja. Seperti innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang gambaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Tinggalkan begitu. Dan jangan bayangkan bahwa begitu Allah sama dengan kita ini, Allah sama dengan kita berbentuk kita, tak. Tinggalkan. Ini benda-benda yang mutasyabihat. Okay. Hatta mana ta'wila qaulihi ta'ala, sehingga dia melarang, mencegah mentakwilkan firman Allah, kun fayakun. Kun fayakun. Wa za'amu anna dzalika, dan mereka menganggap orang yang melampaui batas ini bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khitabun biharfin wa sautin, merupakan pembicaraan yang tersusun daripada huruf dan suara. Yujadu minallahi azza wa jalla, ditemukan daripada Allah fi kulli lahzatin, pada setiap saat, bi'adadi kauni kulli mukawwanin, mengikut jumlah benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercakap dengan bahasa apa? Berbanyak bahasa. Jerman ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Bugis ke, bahasa Makassar ke, bahasa Arab ke. Kata Al-Ghazali, hatta sami'tu ba'd ashabi yaqul innahu hasama bab at-ta'wil illa li thalathati alfaz. Bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mencegah pentakwilan perkara-perkara yang berkaitan dengan rahasia ketuhanan ini kecuali 3 perkara saja. 3 lafaz saja. Pertama, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-hajarul aswadu yaminullah fil ardh. Bahwasanya al-hajar aswad, batu yang hitam itu merupakan yaminullah, tangan Allah di muka bumi. Itu saja ditakwilkan. Nah, wa qauli sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Nah, hadis sahih. Dan juga yang ditakwilkan hanya 3, qalbul mu'mini baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati orang yang beriman itu
berada pada dua daripada jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Tengok ada jari-jari. Jadi ini mesti dia ditakwilkan. Karena Salafiyah sendiri daripada pengikut-pengikut Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal juga mentakwilkan. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ajidu nafasar rahmani min janibil Yaman. Aku menemukan nafas yang Maha Pengasih daripada arah Yaman. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan az-zahir, dia mengelakkan pintu pentakwilan. Pintu pentakwilan dia elakkan. Tinggalkan begitu saja. Tentunya kalau mengatakan Allah mendapatkan nafas Maha Pengasih daripada Yaman, itu menunjukkan Yaman mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan dalam hadis al-hikmatu al-imanu yamani. Sampai sekarang keimanan itu asal daripada Yaman. Karena Yaman Rasulullah SAW dianggap daripada Yaman. Nah, at-Tihami. Wal hikmatu yamaniyah. Dan hikmah itu adalah asalnya daripada Yaman. Karena memang orang Yaman ini bijak. Bijak Yaman. Tetapi wadhannu bi Ahmad bin Hanbal annahu alima anna al-istiwa laysa wal-istiqrar. Nah, wadhannu bi Ahmad ibn Hanbal annahu alima anna al-istiwa laysa wal-istiqrar. Tapi mesti kita berprasangka baik kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya dia mengetahui bahwa al-istiwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bukan maksudnya dia menetap di arsy atau bersemayam. Bersemayam itu maksudnya menetap. Al-Imam Ahmad meskipun mempercayai al-istiwa, tapi dia tidak mentakwilkan bahwa, menafsirkan, menterjemah bahwa istiwa itu adalah al-istiqrar, bersemayam. Sebagaimana orang Salafi katakan sekarang. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga dengan persangka baik kita, dia tidak menafsirkan bahwa adanya hadis yang menceritakan Allah turun ke bumi pada sepertiga malam yang terakhir bukan berarti berpindah tempat. Akhirnya sebagian terjemahkan yang turun adalah rahmatnya, ilmunya. Nah, rahmatnya yang turun. Tetapi kenapa mereka tak takwilkan? Terutama Al-Imam Ahmad tak takwilkan. Walakinnahu mana'a min ta'wil, min at-ta'wili hasman lil babi. Supaya untuk melakkan perkara ini dibuka luas-luas, akan bila mana dibuka luas-luas akan mendatangkan fitnah. Wa ri'ayatan li salihil khalqi, dan untuk menjaga kemaslahatan manusia. So kalau dibuka, Allah tamat ya. Fa innahu idza futihal babu, bila mana pintu itu dibuka, pintu takwil dibuka, ittasal kharbu, maka masalah akan tambah rumit, luas. Sama dengan bila mana baju kita robek, dibuka, kita buka tambah robek dia. Jangan dibuka, dirobek sikit. Bukan, kenapa? Tambah luas robeknya. Maksudnya perkara akan tambah merusingkan kita dan merusingkan masyarakat. Wa kharajal amru an dhabti, maka pada waktu itu perkara itu tidak boleh dikontrol. Wa jawazal iktisadi, dan akan melampaui batas yang seimbang. Idhaddul iktisadi la yandhabitu, karena batas keseimbangan ini tidak boleh dikontrol. Dalam hal ini. Dalam hal ini. So kita tidak tahu. Wala ba'sa bihadza az-zajri, yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal mencegah bahwa bab takwil dalam hal ini tak ada masalah, diterima. Tapi sebahagian pengikut Ahmad bin Hanbal yang mengaku dia bermazhab Ahmad bin Hanbal mengatakanlah
seperti 3 malam itu, yang terakhir sungguh Allah turun ke bumi, kan arsy Allah kosong. Nah, ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Nah. Jadi insyaAllah esok kita akan sambung tuan-tuan perempuan insyaAllah. Kalau tak salah hari Ahad. Kalau ada waktu hari Sabtu kita hari Sabtu insyaAllah. Nah, kalau ada masa insyaAllah. Ada pertanyaan, kita boleh sambung. Banyak penggemar nampaknya hari ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Habib. Nak mau tanya mengenai soalan mata hati. Iya. Dia ada 2 soalan. Okay. Yang pertama, apakah kaitan mata hati dengan karamah dan juga ketawaan seseorang? Itu soalan pertama. Iya. Jadi mata hati ini bila mana dia mendalam. Nah, bila mana dia mendalam, maka akan timbul kesan yang baik daripada ketakwaan kita sehingga kita tidak terjerumus pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sayang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya mata hati kita baik, bersih mata hati kita merupakan asal usul kita dapat meningkatkan ketakwaan kita melalui 3 jalur ilmu pengetahuan. Pertama, akidah kita. Kedua, syariat kita. Ketiga, akhlak kita. Karena tuntutan takwa ini daripada 3 ini. Kalau mata hati kita baik, kita jaga makanan minum kita, jaga percakapan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, menjadikan mata hati kita akan tajam. Bila mana tajam, maka dia dapat mencegah kita supaya jangan terjerumus pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sama ada yang berkaitan akidah, syariat atau akhlak. Dan kita akan tambah kuat untuk bertakwa, melaksanakan tuntutan akidah, tuntutan syariat dan tuntutan akhlak. Bila mana kita laksanakan itu, maka ini dikatakan karamah. Karamah. Sebab karamah yang terbaik, yang terindah adanya kita dapat mencegah diri kita daripada berbuat maksiat. Itu kan apa tuh? Buang karena adanya bila mana kita menghendaki kita cakap saja pintu datang itu kadang istidraj. Karena para aulia bila mana dinampakkan kesan karamah di hadapan orang, dia malu. Dia takut bila mana dia bangga terhadap bukti karamah dia yang diperlihatkan depan orang, maka karamah itu tidak akan terulang sudah. Nah, jadi karamah yang terindah adanya hubungan kita dan Allah tambah dekat daripada batin kita dan tingkah laku kita melaksanakan dengan baik. Orang yang tepat bangun jam 2 masalah tanpa dibangunkan, itu menunjukkan mata hati dia baik, bersih, hati dia hidup. Mata hati ini tajam, maksudnya dia hidup. Senantiasa dia melihat Allah dalam segala pergerakan dia. Atau dia meyakini bahwa Allah melihat dia. Ini dikatakan ilmu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ketakwaan puncanya sekadar kita memperolehi ketakwaan itu kembali sebanyak mana basirah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau 25% berarti pendekatan kita akan menjadi 25%. Mata hati kita 50%, maka pendekatan kita akan 50%. Daripada pendekatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala timbul karamah. Itu merupakan karamah. Karamah maksudnya penghargaan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penghargaan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tuntutan syarak. Karena dengan adanya kita melaksanakan tuntutan syarak sama ada daripada akidah syariat akhlak, berarti Allah sayang kita dan Allah akan menjadikan kita di akhirat orang yang terpilih. Orang yang akan senang lenang. Dan kerama ini kadang dibuktikan, dinampakkan di tengah-tengah orang. Nah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh keluar daripada jari-jarinya air sehingga para sahabat boleh minum. Itu sebahagian saja untuk menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Dan begitu juga para wali. Nah, kadang dinampakkan. Nah, kadang Allah nampakkan, tapi ini sangat berbahaya bagi orang yang wali karena dia bukan maksum. Boleh saja waktu dinampakkan dia kerama dia, pantulan daripada ketakwaan dia yang berasalkan daripada basirah yang indah boleh hilang sehingga mereka boleh keluar daripada kewalian. Kenapa? Timbul kebanggaan dalam hati. Makanya para wali bila mana dinampakkan kesan kerama dia, ketakwaan dia, mereka takut kepada Allah. Nah, takut Allah. Dan orang harus sudah nampakkan karamanya depan orang. Nah, enak dia bertanya tadi. Yang kedua, Ayanda Habib, mengenai mata hati juga. Dalam Al-Quran, Allah seringkali mengarahkan hambanya untuk melihat ke langit, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala berbanding dengan di bumi. Sedangkan di langit cuma ada awan saja, tapi di bumi banyak tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala seperti peninggalan Fir'aun. Atau contoh umpamanya. Itu tadi yang saya katakan tadi itu. Iya. Jadinya itu tadi yang saya katakan Haji Azman. Itu tadi yang saya katakan, semua puncaknya kembali kepada mata hati kita. Sejauh mana mata hati kita ini dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terdorong untuk melaksanakan tuntutan syariat, tuntutan agama sama ada melalui akidah, syariat dan akhlak. Ini semua kembali kepada mata hati kita. Berapa persentasnya Allah berikan. Nah, sebahagian orang kalau tak salah Qaradawi menganggap bahwa itu pemberian daripada Allah. Ialah semua pemberian dari Allah. Maksudnya tak perlu kita cari. Nah, tetapi mengikut Imam Al-Ghazali adalah perlu kita cari dengan kita melatih diri kita, mengurangi makan minum kita, kita banyak berzikir, banyak berpuasa, tunduk. Jangan sembarang kita tengok. Jaga telinga kita. Berdasarkan itu kita boleh sampai kepada peringkat kerama yang luar biasa sehingga Al-Imam Ghazali dapat merasakan kerama dia bila mana dia muridnya bercakap terlintas dalam hatinya dia boleh jawab. Lintasan hati itu boleh jawab. Jadi sejauh mana kita punya mata hati bersih, sejauh itu juga kita punya tindakan ketakwaan kita kepada Allah. Dan bila mana ketakwaan kita tambah tarafnya naik, maka keramanya pun akan tambah naik. Jadi itu rentetan tiga tuh. Tiga ini adalah tidak boleh dipisahkan. Mata hati kita sejauh mana dibersih, lensa dia boleh tembus. Bila mana bersih, berapa persentaj? Dia akan memberikan pantulan kepada anggota badan kita yang zahir ni. Yang zahir ni. Nah, daripada yang zahir ini akan timbul kerama-kerama. Nah, dan ada sebagian dapat dibuktikan oleh orang lain. Nah, orang yang jahat kita boleh tahu dari mata dia. Nah, meskipun dia manis kata-kata dia, kita boleh tengok di mata dia. Dan kita punya hati berdebar-debar bila mana berjumpa orang jahat. Berdebar kan? Nah, intelijen di Mesir dia pakai serban yang hitam sini. Tapi waktu kita bercakap kita tahu ini intelijen depan kita ni. Hati kita tak tenang. Ini intelijen dari mata dia. Jadi batin itu bagi orang itu kita bukan wali. Perbanyak berzikir kita boleh tahu itu kita bukan wali.
Tapi tak tahu siapa di hadapan kita. Nah, siapa di hadapan kita. Nah, Allah berikan. Jadi sekadar kita bersihkan hati kita, sekadar itu kita boleh berinteraksi dengan tuntutan takwa. Bila mana kita boleh melaksanakan tuntutan takwa, terbukti di dalam kehidupan kita. Tentunya karamah yang paling tinggi adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya kita boleh terbang di udara tanpa alat tapi kita tidak sembahyang. Apalah artinya? Kita boleh berjalan di atas air tanpa alat tapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj. Ini istidraj. Jadi kita melihat bahwa ketakwaan itu, karamah itu adalah ketakwaan. Nah, meskipun tidak dinampakkan, buktinya di hadapan orang. Sampai yang para wali tidak mau lihat, tidak boleh nampakkan karamah di depan orang. Katakan, adapun Rasulullah para Nabi diperlihatkan kepada umatnya supaya umatnya ikut sebagai bukti kenyataan bahwa mesej yang dibawakan itu adalah benar. Jadi 3 perkara sangat rapat. Mata hati yang bersih, kemudian bila mana bersih, maka sejauh itu kita dapat melaksanakan tuntutan syariat sebagai takwa, tuntutan agama. Bila mana kita melaksanakan tuntutan agama, itu adalah karamah. Itu adalah karamah. Nah. Syukran ya Anda, Habib. Syukran. Terima kasih. Habib. Coba tengok ada pertanyaan bersurat. Syukran Habib. Ya Syekh Dr. Syekh Nazif. Nah. Ada pertanyaan lain? Saya kalau pertanyaan saya tak ngantuk. Ada pertanyaan. Kenapa ramai yang berzikir tetapi mata hati masih kotor? Itulah pentingnya kita berzikir. Jadi berzikir ini banyak dia punya tahap. Tentunya yang zahir berzikir dengan mulut. Nah, kemudian berzikir dengan hati. Yang mana tinggi, mulut kan dari hati? Tentunya yang tinggi adalah hati. Tapi yang indah yang dua-dua. Berzikir dengan mulut dan berzikir dengan hati. Tapi ini berat. Nah, ada orang bila mana berzikir dengan hati, dia cepat ngantuk. Maka dibantu dengan mulut. Tapi ini pertanyaan kali ini, kenapa orang berzikir masih kotor hati dia? Kalau dia berzikir, meskipun dia masih kotor hatinya, itu menunjukkan masih dia baik lagi. Kata Imam Nawawi, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lalai, hatinya dia bilang subhanallah soal depan TV, tengok bola, subhanallah, 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 alhamdulillah. Al-Imam Nawawi mengatakan ini dia agak kelalaian. Kelalaian itu daripada kekotoran hati. Tapi Al-Imam Nawawi itu menganggap baik bila mana dibandingkan orang yang tidak berzikir. Orang yang tengok, yang duduk senyum-senyum segala dan dia berselawat, yang mana bagus? Dia senyum-senyum, dia tidak berzikir kepada Allah, tak berselawat. Yang mana bagus? Baguslah. Meskipun dia dalam keadaan lalai, tapi mulutnya masih berzikir. Bila mana orang itu mulut masih berzikir, dengan zikir yang telah ditetapkan dalam syarat, maka pada akhirnya, zikir yang di mulut itu kata-kata Allah yang mempunyai power. Nah, punya power daripada lafaz itu, nanti pada akhirnya akan masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, maka dia pada akhirnya nanti akan bersihkan hati.
Waktu dibersihkan hati itu, maka dia akan timbul, dia boleh mendapatkan karamah yang banyak. Jadi berzikir dulu saja, berzikir dengan mulut, meskipun tidak apa namanya, tidak jernih di mana hati, pada akhirnya akan jernih insyaallah taala. Kan? Karena kan Rasulullah katakan kalau seandainya dalam keadaan kepada sahabat engkau senantiasa mengingat akhirat, berzikir segala, maka engkau akan melihat malaikat di jalan, maksudnya melihat malakutis samawati wal ardh. Dan itu yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali. Kalau seandainya hati kita bersih, senantiasa kita berzikir, bersih hati kita, maka kita boleh melihat malakutis samawati wal ardh, boleh melihat malaikat salat, boleh saja, sehingga orang mengatakan boleh berjumpa dengan Nabi secara yaqazatan. Tapi ini tentunya berat untuk dikatakan. Ada? Kenapa? Karena hati dia bersih. Sebahagian sahabiah di dalam Fathul Bari, Babil Ru'a, dia boleh melihat Rasulullah SAW dengan cermin yang dipakai Rasulullah SAW. Kuatnya dia punya, karena dia punya keyakinan kuat dan hatinya bersih. Dia tengok wajah Rasulullah di mulut cermin. Ada di Fathul Bari, di Babul Manamar. Nah, apakah semua sahabat yang tengok cermin itu boleh melihat wajah Rasulullah SAW? Tentunya tak. Ini kembali kepada sejauh mana mata hati kita bersih. Tetapi orang yang berzikir melalui mulut dia ini menunjukkan ada kebersihan dalam hati dia. Meskipun dalam keadaan lalai, tapi kelalaian itu menunjukkan kita lagi dituntut untuk lebih membersihkan hati kita. Nah, jangan makan minum kita, jaga pandangan kita, jangan pendengaran kita. Nah, jangan hasad dengki. Dan hasad dengki ini dia punya persentage berlainan daripada dari seseorang pada seorang yang lain. Nah, ya Habibi. Semua kita masih lagi memerlukan pembersihan hati. Dan apalagi sekarang ini gangguan yang luar biasa. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma taqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام.